anak sedang memakan dan sarapan. Apakah kalian sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Iya, sarapan. Bagaimana yang terjadi jika kalian itu tidak sarapan? Apakah kalian bisa mikir nanti pelajaran? Ya, tujuannya anak ini makan, ya, atau kalian makan, otomatis kalian sangat membutuhkan energi. Energi ini tujuannya untuk kalian bisa bertahan hidup. Dan setelah kalian makan, nanti kan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Betul sekali. Kemudian kalian amati gambar di bawah ini. Apakah manusia, tumbuhan, dan hewan ini dapat bertahan hidup tanpa makhluk lainnya? Coba ada yang bisa ini? Coba, bisa tidak manusia hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain maupun hewan maupun tumbuhan? Kira-kira bisa atau tidak? Tidak, ya. Manusia juga butuh makanan. Makanannya bisa diambil dari tumbuhan. Tumbuhan juga dia tidak bisa hidup karena memerlukan apa tadi? Cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kalian sudah belajar ya proses fotosintesis di kelas 4. Nah, di sini ada anak dua sedang mengamati tanaman di kebunnya. Ini tanaman apa sih? Sawi ya? Iya, cacing. Ya, tanaman cacing. Ternyata tanaman cacingnya ini sedang dimakan oleh siapa ini? Belalang. Belalang ini ternyata nanti akan dimakan oleh laba-laba. Ternyata laba-laba juga memerlukan belalang makanan. Makanannya adalah belalang. Ya, jadi laba-laba ini tidak bisa hidup sendiri. Butuh namanya hewan lain dan juga butuh tanaman untuk makan. Ya, komponen penyusunnya. Ya, ekosistem itu merupakan suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terjadi di belahan bumi. Ada namanya nanti ekosistem hutan, ekosistem kebun, ekosistem padang rumput, ekosistem sawah. Ekosistem itu komponen penyusunnya ada dua, yaitu abiotik dengan biotik. Kalau abiotik itu semua benda tidak hidup yang mendukung keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya nanti ada udara, air, cahaya matahari. Ya, cahaya matahari digunakan tumbuhan tadi untuk proses fotosintesis. Betul. Ya, kemudian juga ada tanah. Kemudian ada komponen biotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam sebuah ekosistem. Contohnya siapa? Hewan, terus tumbuhan, dan juga ada bakteri. Oke, sampai sini paham? Ya. Kemudian komponen biotik. Komponen biotik itu dibagi menjadi 3. Ada produsen atau autotrof. Ya, produsen ini merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya siapa tadi? Tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ya, tumbuhan tidak memerlukan hewan, tapi memerlukan cahaya matahari. Kemudian konsumen atau heterotrof. Ya, konsumen ini merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Ya, contohnya di sini ada rumput di dalam ekosistem. Ya, rumput. Kemudian rumput dimakan oleh siapa? Belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Kemudian elang mati diuraikan oleh jamur. Ini ya, rantai makanan nanti ada perannya. Ya, produsen tadi dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Berarti yang produsen di sini siapa? Robot. Kemudian konsumen, ya, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nanti ada belalang, katak, ular, dan
ada video. Nah, gini. Nah, gini. Kamu lihat videonya. Berarti mataharinya peranannya nomor 1. Iya betul. Kemudian dilanjutkan terus rumput dimakan belalang. Langsung nomor 4. Coba penghapusnya mana? Ayo yang penting lagi. Coba kelompoknya dibantu. Rumput dimakan oleh belalang. Terus belalang dimakan katak. Terus katak dimakan ular. Ya. Ular dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Nah, ini udah betul? Iya. Terus ini tinggal iya. Mau bikin cerita apa puisi atau lagu? Cerita. Oke, yang di sini yang lagi main siapa? Sakir ya? Yang ke rumah Cinta. Oke. Nah, ya. Ini tinggal dilengkapi. Ini berarti di ekosistem mana ini? Sungai. Oke. Ekosistem sungai yang berperan siapa aja? Kamu melihat apa dulu? Lumut. Kemudian lumut dimakan oleh ikan kecil. Betul, ikan kecil kemudian dimakan oleh siapa ya Mas David? Ikan besar. Kemudian ikan besarnya dimakan oleh siapa Mas Eze? Tadi ini di mana Bu? Tadi di mana? Ayo. Hanya bicara. Kamu susun ya sesuai dengan hasil diskusinya kamu. Nanti kamu presentasikan di depan. Ekosistem hutan ya.
Evolusi hutan. Oke, ya, madepin ke depan, coba diterangkan. Yuk, yang pertama yang mengenarain siapa? Rumput berperan sebagai Rumput dimakan, rumput dimakan kelinci dimakan Ditunjuk coba. serigala dimakan harimau mati dilahirkan oleh Iya. Ya, ini lembar jawabannya. Dikasih nama, coba sudah? Sudah apa belum? Yuk, kemudian dikasih nama-namanya yang visual, kemudian auditorik suruh bercerita, yang kinestetik suruh membuat diorama. Kemudian Bu Guru juga menggunakan kuisis, ya. Nah, sekarang ya, tadi materi yang kita pelajari tentang ekosistem apa saja? Ada ekosistem sungai, kemudian ekosistem sawah, kemudian ini ada ekosistem hutan. Kemudian peranannya ada apa aja? Produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, 3, dan terakhir pengurai atau dekomposer. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,